Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. فما اسم الإمام الصابوني؟ ما اسمه؟ siapa nama al-Imam As-Sabuni? Nah, Kevin, siapa nama al-Imam As-Sabuni? Abu Muhammad Ismail bin Ibrahim, هكذا Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman. Nah, Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ismail bin Ibrahim As-Sabuni. Fa As-Sabuni kemarin kita sebutkan kenapa dikatakan Sabuni kan gitu. Hah? Nah, qila anna jadduhu kan itu kakeknya menjual sabun, dan kalimat sabun laysal arabiyah, kalimat sabun laysat arabiyah, bukan bahasa bukan bahasa Arab asli. Nah, tapi kalimat musta'rabah, kalimat luar yang diarabkan. Nah, jadi itulah diantara bentuk perkembangan bahasa. Makanya ada majma' lughah. Majma' lughah itu kayak lajnah atau perkumpulan ulama di Mesir dulu yang membuat kayak kamus kalimat versi sekarang gitu. Nah, ada kalimat-kalimat Yunani dan kalimat Inggris yang diarabkan. Nah, kalau kita buka kamus-kamus zaman dulu, mau sampai mati pun kita cari sabun, tidak dapat kita. Kan gitu, sabun, mana sabun ini? Tidak dapat. Kemana rujukannya? Tengok kamus yang baru, kontemporer, majma' lughah. Nah, dari situlah apa? Mengetahui kalimat-kalimat yang musta'rabah, kalimat bahasa Arab yang atau kalimat bukan bahasa Arab yang diarabkan. Baik, kemarin di pertemuan pertama dalam pembahasan kitab ini kita sebutkan beberapa fawaid kan gitu. Di antaranya bahwa apa? Bahwa Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu juga tanpa menyerupakan sifat tadi dengan sifat makhluk, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan tanpa menolak makna sifat tadi, dan tanpa menolak makna sifat tadi. Dan bukanlah menetapkan sifat bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika kita mengatakan Allah memiliki wajah, bukanlah maknanya kita menyamakan Allah dengan manusia hanya karena manusia punya wajah juga. Nah, sebagaimana Allah memiliki ilmu dan orang-orang Asy'ariyah menetapkan ilmu bagi Allah, begitu juga manusia apa? Memiliki ilmu. Dan apakah menetapkan ilmu bagi Allah dan menetapkan ilmu bagi manusia berarti menyamakan Allah dengan manusia? Al-jawabu la. Jawabannya tidak. Kan gitu. Orang-orang Asy'ariyah menetapkan ilmu bagi Allah. Nah, kalau di antara syubhat mereka, oh, itu kan sifat ma'nawi. Apa sifat ma'nawi? Ya, ini bukan ada zatnya. Kan itu. Seperti ilmu bisa enggak ditunjukkan? Tidak bisa kita tunjukkan
zat fisik dari ilmu. Berbeda dengan wajah kata mereka. Nah, kita katakan, bukankah ilmu itu harus yang memiliki zat, kan gitu? Artinya apakah mungkin ilmu itu berdiri sendiri? Tidak mungkin ilmu berdiri sendiri kecuali ada zatnya, ada yang memilikinya, kan gitu? Ya enggak? Tidak mungkin ada ilmu berjalan sendiri begini. Arad, kita katakan ilmu juga sifat. Nah, walaupun istilah orang-orang Asy'ariyah arad, tapi kita pakai untuk membantah mereka. Bukankah ilmu, enggak mungkin ada ilmu berjalan tanpa ada yang memiliki sifat. Itu kan sifat kan ilmu. Enggak mungkin ada ilmu berjalan sendiri, siapa yang memilikinya enggak tahu entah siapa. Enggak bisa dibayangkan. Nah begitu juga apa? Sifat yang lain. Wajah itu enggak mungkin ada wajah berjalan begitu saja. Angry Bird leather. Dan ini makhluk, dan oke lah, Angry Bird memiliki zat, kan gitu. Walaupun wajah dia, akan tetapi hakikatnya pada kenyataannya, pada realita, tidak mungkin ada wajah berjalan begitu saja tanpa ada pemiliknya. Dan kita tahu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kita tahu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Begitu juga dengan sifat Allah. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Begitu juga diantara sifat ahlu sunnah bahwa mereka tidak mentahrif. Apa makna tahrif? Sebenarnya sudah kita bahas ini di Kitabul Iman di awal pertemuan, makna tahrif. Secara mujmal menafsirkan dalil dengan makna yang salah, taghyir al-lafz an ma'nahu as-sahih, merubah lafaz dari maknanya yang benar, atau menafsirkannya dengan makna yang salah. Maka ahlu sunnah tidak mentahrif, tidak sebagaimana orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan tangan itu, kata mereka apa? Pada sifat Allah kekuatan. Bal yadahu mabsutatan, kata mereka tangan Allah ini bukan tangan maknanya, tapi kekuatan, kata mereka. Dan inilah dikatakan tahrif. Kalian palingkan tafsir ayat ini dari makna yang benar kepada makna yang salah. طيب الآن نواصل في القراءة. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى الشافعي قال وكذلك يقولون في جميع الصفات. Begitu juga ahlu sunnah mengatakan pada seluruh sifat Allah subhanahu wa ta'ala, artinya menetapkan isbatun bila tamthil wa tansihun bila ta'til, menetapkan tanpa menyerupakan dan mensucikan tanpa menolak sifat tadi. Allati nazala bi dzikriha al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa waradat bihi al-akhbaru as-sihahu min as-sam'i wal basari wal 'aini wal wajhi wal 'ilmi wal quwwati wal qudrati wal 'izzati wal 'azamati wal iradati wal masyiati wal qawli wal kalami wal ridha was sakhat wal hubb wal bughd wal farh wal dhahik wa ghairiha. Baik. Begitu juga ahlu sunnah, kata beliau, menetapkan seluruh sifat atau nama dan sifat yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau menyebutkan satu-satu di antara sifat ini, seperti kata beliau as-sam' wal basar, sifat mendengar dan melihat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan. Dan makna mendengar adalah idrak al-mubsarat, yakni menjangkau perkara yang dilihat. Itulah makna melihat, menjangkau perkara yang dilihat.
Begitu juga as-sam', idrak al-masmu'at, menjangkau, menangkap sesuatu yang didengar. Menangkap sesuatu yang didengar. Naam. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa huwa as-sami' al-basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Begitu juga makna sam' di dalam bahasa Arab, ada dia sam' al-ijabah, ada dia maknanya sam' al-ijabah, artinya dia mendengar dan mengijabah. Dan ijabah ini kata para ulama lazimus sam'. Ijabah ini konsekuensi dari mendengar. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, kan gitu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata ad-da'i idza da'ani. Naam, innallaha sami'un mujib. Sami' artinya mengijabah, lazimnya dia. Tapi ahlu sunnah menetapkan Allah mendengar, karena maha mendengarnya Allah, kita tidak perlu mengangkat suara ketika berdoa. Kan gitu, makanya kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Jangan kalian kencang-kencang kalau berdoa, berzikir, tenang. Nah, sesungguhnya kalian meminta kepada zat yang tidak tuli lagi gaib. Artinya dia melihat kalian, mendengar kalian. Jangan kencang-kencang berdoa. Ini diantara adab berdoa. Ini menunjukkan saking kuatnya, saking sempurnanya sifat mendengar Allah, kita tidak perlu apa? Tidak perlu mengangkat suara, kan gitu. Nah, dan menunjukkan juga bahwa mengangkat suara disebutkan para ulama bukan di antara akhlak yang mulia, kan gitu. Makanya selalu disebutkan dalam Al-Quran, nah, wala tajhar bil qaul, dan janganlah engkau angkat suaramu. Nah, inna ankaral aswati la sautul hamir. Begitu juga di antara suara yang paling jelek, yang paling mungkar, sautul hamir. Kalau di sini enggak ada keledai. Ada di sini. Indonesia jarang lah. Kalau kita di Yaman dulu banyak orang, anak-anak naik keledai. Kendaraan orang tuh naik keledai. Nah, bawa-bawa bawang, bawa-bawa. Itu karena mungkin kita di kampung. Nah, dan apa hukum makan keledai? Haram, kan gitu. Keledai hukumnya haram, tapi boleh dipelihara, dikendarai. Nah, taib. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal ain, kata beliau, dan mata. Dan mata di antara sifat dzatiyah bagi Allah. Mata di antara sifat dzatiyah bagi Allah. Dan jangan disamakan mata Allah dengan mata manusia. Maknanya Allah punya kornea, punya pupil, punya retina, sebagaimana mata manusia, kan itu. Ada kelopaknya, ada bolanya. Nah, maka Allah tidak memiliki mata yang sama dengan mata manusia. Allah tidak memiliki mata yang sama dengan mata manusia. Bagaimana? Allahu a'lam. Nah, kalimat bagaimana udah kita sebutkan perkara yang diharam. Yang jelas Allah memiliki mata, macam mana? Allahu a'lam. Sesimpel itu. Enggak boleh kita membuat konsekuensi sifat Allah itu sama dengan konsekuensi sifat manusia. Oh, kalau Allah punya mata berarti Allah punya kelopak, punya kornea, punya pupil. Nah, ini menyamakan ini berarti sama manusia. Apa yang ada pada sifat Allah konsekuensinya tidak sama. Kita enggak tahu macam mana konsekuensi sifat Allah, bagaimananya. Ada bagaimananya, tapi kita tidak tahu. Cukup sampai di sini. Kalau dikorek-korek nanti bisa jadi tashbih, kan gitu. Kalau ada tashbih, kafir lah berarti. Nah, ini enggak boleh tuh. Nah, cukup sampai kita imani Allah punya mata, tidak sama dengan manusia, udah sampai di situ. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna
maksudnya ketika menceritakan tentang Dajjal, ala innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu a'war. Wal a'war dalam bahasa Arab ma fuqidat ihda aina, siapa yang salah satu di antara kedua matanya itu rusak. Naam, dalam bahasa Arab dikatakan salah satu di antara kedua matanya rusak itu imma kiri atau kanan, dikatakan a'war. Nah, Nabi mengatakan sesungguhnya Dajjal itu a'war, matanya satunya apa? Rusak. Kemudian kata Nabi, wa inna rabbakum laysa bi'a'war, dan sesungguhnya Rabb kalian itu tidak a'war, artinya mata Allah dua. Sebutkan para ulama istidlal menunjukkan mata Allah dua, akan tapi tidak a'war sebagaimana Dajjal, kan gitu. Dajjal a'war. Naam. Wa inna baina ainaihi, yakni Dajjal, di antara kedua matanya tertulis kafir, tertulis kafir. Naam. Wa qala rahimallahu taala wal wajhu wal wajh, begitu juga Allah memiliki wajah. Naam, wa yabqa kama qala subhanahu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Naam, begitu juga Allah menyebutkan kullu syai'in halik illa wajhu, segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Begitu juga Allah sebutkan surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbik, dan akan tetap tinggallah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Naam. Qala wal ilm wa qawluhu al ilm, maka ini diantara sifat yang disepakati antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka menetapkan Allah memiliki apa? Memiliki ilmu. Ini diantara sifat yang disepakati orang-orang ahlul kalam dan ahlu sunnah. Naam, kama qala subhanahu wa kana Allah bikulli syai'in alima. Begitu juga wal quwwah, kekuatan. Allah memiliki kekuatan disebutkan dalam Al-Quran, innallaha huwar razzaq dzul quwwati al-matin, sesungguhnya dialah Allah yang maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, dan memiliki kekuatan yang mulia, yang sempurna. Begitu juga al-qudrah. Al-qudrah, kalau bahasa Indonesia al-qudrah wal quwwah terjemahannya sama, kan gitu, kekuatan. Naam. Qala Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kekuatan. Kalau qudrah kuasa, mungkin bisa diterjemahkan begitu, tapi maknanya hampir sama, kan gitu. Kemudian hal hunaka farqun, dalam bahasa Arab apakah ada perbedaan antara quwwah wal qudrah? Naam, kata para ulama, hunaka farqun baina al-quwwati wal qudrah. Al-quwwah yuqabiluha ad-dha'f. Dalam bahasa Arab kekuatan kebalikannya dha'f, dhaif. Ini dikatakan qawi, ini dikatakan dhaif, gitu dia. Apanya? Antonimnya, lawan katanya. Sementara qudrah antonimnya didduha al-ajaz. Al-ajiz, al-ain, jim dan zai. Al-ajiz, ajiz, dikatakan ajiz, dikatakan qadir. Ini diantara perbedaan quwwah dan qudrah. Begitu juga kata para ulama, secara bahasa qudrah itu bagi makhluk, bagi manusia, qudrah itu kemampuan, akan tetapi dengan susah payah. Dengan susah payah. Contohnya ada batu 40 kilo berat. Kemudian kita suruh misalnya Abu Ikrimah mengangkatnya. Mampu nggak Abu Ikrimah? Dia mungkin mampu, kan gitu. Tapi dengan apa? Setengah mati. Dikatakan qadir. Tapi kalau Abu Ikrimah cuma satu tangan mengangkatnya, dikatakan qawi.
Wadih. Dia katakan qawi. Kalau dia mengangkat, nggak ada susah payah di situ, enteng rasanya. Udah tiap hari mungkin nge-gym kan gitu. Nah, maka dia dikatakan qawi. Tapi kalau ma'al masyaqqah dia bisa, akan tapi susah nih. Kan gitu, susah dia mengangkatnya, dikatakan qadir. Nah, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak sama dengan makhluk, kan gitu. Nah, dan kesempurnaan kekuatan Allah itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana. Nah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa saja yang Allah inginkan, maka Allah ciptakan dengan mengatakan kun, jadilah. Enggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah inginkan, tidak ada yang susah. Nah, wa qawluhu wal izzah, penetapan sifat al izzah. Al izzah maknanya kemuliaan. Dari aziz, mulia. Sebagaimana Allah sebutkan falillahil izzah jami'ah, dan hanya milik Allah lah kemuliaan. Begitu juga Allah mengatakan walillahil izzah wali rasulih. Tuh, artinya Allah memiliki kemuliaan, Rasul pun memiliki kemuliaan, tapi sifat kemuliaan Allah tidak sama dengan sifat kemuliaan Rasul. Begitu juga orang-orang mukminin, kan gitu. Walillahil izzah wali rasulih walil mu'minin. Nah, semua apa? Bertingkat-tingkat dan sesuai dengan keadaannya. Tsumma qala wal 'azamah, al-'azamah keagungan. Makanya susah menerjemahkannya kalau bahasa Indonesia nih. Nah, keagungan, kemuliaan, yang jelas kita pahami secara apa? Secara mujmal maknanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah sorbanku, selendangku. Nah, wal 'azamatu izari, dan kemuliaan adalah sarungku. Bukanlah menyamakan sarung Allah dengan apa yang ada pada makhluk, kan gitu. Kita nggak tahu bagaimana. Nah, qala wal iradah, begitu juga keinginan, kehendak. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr. Dialah Allah yang menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan iradah Allah ada dua makna. Iradah Allah ada dua makna. Yang pertama, makna yang pertama iradah kauniyah. Makna yang pertama iradah kauniyah. Apa makna iradah kauniyah? Keinginan yang berkaitan dengan penciptaan. Keinginan Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Jadi apa saja yang Allah inginkan untuk Allah yang Allah ciptakan dikatakan iradah kauniyah. Kaun artinya kan menciptakan gitu, ciptaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-iradah asy-syar'iyyah, iradah keinginan syar'i. Apa makna keinginan syar'i? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kecintaan Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kecintaan Allah dikatakan iradah syar'iyyah. Wa qawluhu ta'ala wal masyiah, begitu juga masyiah, kehendak. Qala Allah Ta'ala wa ma tasyauna illa an yasha Allah, tidaklah apa yang kalian inginkan kecuali Allah inginkan. Nah, masyiah maknanya iradah kauniyah. Al-masyiah yuradifuha al-iradah al-kauniyah. Masyiah itu maknanya keinginan Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Wa qawluhu wal qaul dalam bahasa Arab artinya ucapan, artinya Allah berbicara dan berucap. Nah, sebagaimana Allah katakan idz qala Allahu, ketika Allah berkata, ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa anaknya Maryam. Nah, Allah berbicara dengan huruf dan suara. Allah berbicara dengan huruf dan suara.
dan Allah berbicara dengan bahasa yang Allah inginkan. Allah berbicara dengan bahasa apa saja yang Allah inginkan. Nah, ketika Allah menurunkan At-Taurat, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Allah turunkan atau Allah berbicara dengan bahasa Ibrani, kan itu? Bahasa Ibrani. Ketika Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa, Allah berbicara dengan bahasa Syriani. Nah, bahasa Syriani. Ketika Allah berbicara kepada Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, maka Allah berbicara dengan bahasa Arabi. Nah, dengan bahasa Arab. Nah, apakah Allah berbicara dengan bahasa yang lain? Mungkin, yang kita nggak ketahui, kan gitu. Makanya kita katakan di hari kiamat, Allahu alam, kita berbicara dengan bahasa apa? Nggak tahu kita. Makanya kata Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Menunjukkan pada hari kiamat nanti kalian akan berbicara kepada Allah yang tidak ada penerjemah, yang bisa jadi Allahu alam apakah ada bahasa yang Allah buat manusia memahaminya. Nah, wa qawluhu wal kalam, kadzalikal kalam, berbicara. Nah, qala Allah Ta'ala, sebagian Allah katakan wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama Allah Musa taklima. Hal hunaka al-farq bain al-qawl wal kalam? Apakah ada perbedaan dalam bahasa Arab antara ucapan dan perkataan? Al-qawl wal kalam. Nah, gimana Abu Ikrimah? Ada perbedaan antara berucap dan berkata? Sama aja. Akan tetapi bahasa Arab tidaklah setiap lafaz mufrad atau mufradat memiliki makna yang khusus. Maka butuh kita lihat kitab Al-Furuq fil Lughah, perbedaan setiap mufradat. Nah, la'alla qaul itu satu arah. Misalnya aku mengatakan ke si Kevin misalnya, yaqulu Zaid li fulan misalnya. Ini dikatakan yaqulu, satu arah dia. Udah segitu. Tapi kalau kallama yukallim, ada interaksi dia. Ada interaksi. Nah, takallama Zaid, kan itu? Takallama Zaid atau Zaid yukallim Amr. Si Zaid ini mengajak ngomong. Dia berharap juga si Amr ini ngomong ke dia gitu. Ada timbal apa? Interaksi. Itu yang dikatakan interaksi. Naam, berdialog. Naam. Tapi kalau ucapan bisa jadi yaqulu satu habis itu udah siap, kan itu. Qala Zaid li Amr kadza wa kadza. Zaid ngomong ke Amr udah sekian sampai situ. Sementara kallam yukallim ada interaksi, ada balas-balasan di situ. Naam. Wa qawluhu war-ridha, ini kan masalah teknisnya itu antara qaul wal kalam, tapi dua-duanya dengan huruf dan suara, kan itu. Dua-duanya dengan huruf dan suara, dan ini menunjukkan bahwa Nabi Musa mendengar suara Allah. Nabi Musa mendengar suara Allah. Jelas. Makanya ketika Nabi Musa meminta, dia berdoa, qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, coba perlihatkan, aku ingin melihat dirimu, yakni perlihatkanlah kepadaku dirimu, aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Langsung dari langit Nabi Musa langsung mendengar suara. Maka kata Nabi Musa apa? Kata Allah, lan tarani, engkau enggak mampu melihatku wahai Musa, walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Tuh, ini menunjukkan bahwa apa? Nabi Musa mendengar Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika naik ke atas langit ke-7 Mi'raj, itu ada interaksi, ada dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mendengar suara Allah, ada suaranya, kan gitu. Nah, ada suaranya. Maka nggak bisa kita bayangkan macam mana suaranya.
Nggak boleh kita katakan suara, oh berarti suara itu kan sifat gitu. Berarti suara Allah itu masuk ke kuping Nabi Muhammad, maka ini Allah alam. Kita nggak bisa apa? Nggak bisa kita korek-korek. Yang jelas Nabi Muhammad mendengar suara Allah, macam mana suaranya Allah alam. Naam. Adapun orang-orang Asy'ariyah, mereka menolak bahwa Allah memiliki suara dan huruf. Kata mereka berbicara di dalam dirinya. Kata mereka al-kalam itu kalamun nafs, berbicara di dalam hati. Makanya manusia kan itu kan berbicara di dalam hati kan? Iya enggak? Maksudnya apa saja yang kita mau ucapkan pasti kan terjadi apa? Pembicaraan di dalam hati kita. Makanya hatta kita mau ngomong sama orang, di dalam hati kita udah kita susun kalimat-kalimat apa yang mau kita ucapkan sama orang kan gitu. Itulah kata mereka al-kalam. Dan mereka beristidlal dengan bait syair orang Nasrani namanya Akhtal. Kata mereka innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya al-kalam itu di dalam hati, akan tetapi lisan itu dijadikan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Dan ini bait syair atau bait syair yang ditahrif. Nah, akan tetapi yang didapatkan di tulisan Akhtal walaupun dia Nasrani, innal bayana la fil fuadi wa laysa innal kalama. Karena ucapan berbicara yang diketahui manusia adalah dengan huruf dan suara. Maka siapa yang enggak bisa ngomong, yang enggak kedengaran suaranya, enggak dikatakan siapa? Berbicara kan gitu. Dikatakan bisu. Nah, masalan contohnya orang yang lumpuh, orang yang kena stroke, nasallallahu alaihi wasallam, masalan umur 40, dia udah nggak bisa ngomong, kan itu, ngomongnya au. Apakah dikatakan dia berbicara lagi? Makanya kan orang pun bilang si fulan itu udah nggak bisa ngomong. Akan tetapi di dalam hatinya apa? Bicara dia di dalam hatinya. Cuma lisannya apa? Au, nggak bisa apa? Mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Berarti tidak dikatakan berbicara itu kecuali dengan huruf dan suara. Ini bantahan kepada orang Asy'ariyah yang mengatakan berbicara itu kata mereka di dalam hati. Nah, atau di dalam diri. Wa hadza laysa bisahih. Dan mereka beristidlal dengan hadis. Disebutkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Fa idza dzakarani hadisul qudsi fa idza dzakarani 'abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku mengingatku di dalam hatinya, maksudnya mengingat diriku, maka aku pun mengingatnya atau menyebutkannya di dalam diriku. Naam. Fa idza dzakarani fil mala'i dzakartuhu fil mala'i khairan min. Apabila dia mengingatku, berzikir, menyebutku di khalayak manusia, aku pun akan menyebutkannya di khalayak para malaikat. Naam. Akan tapi sudah kita sebutkan bahwa al-kalam, ucapan itu tidak dikatakan berbicara kecuali dengan huruf dan suara. Adapun kalamun nafsi, berbicara yang ada dalam hati, diikat dia. Kalamun nafs, ada nafsnya, baru dikatakan berbicara. Di antara dalilnya juga bahwa apa? Bahwa orang yang sholat mungkin bisa jadi berbicara dalam hatinya kan gitu. Nah, maka apa hukum kalau orang ngomong dengan huruf dan suara? Misalnya, oh mau beli bawang ini, mau beli bawang habis sholat ini, mau beli bawang, dia lagi sholat, apa hukumnya? Batal sholatnya kan gitu. Nah, batal sholat sebagaimana hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ketika ada yang bersin. Nah, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian apa? Kemudian kata Abu Bakar, Muawiyah bin Hakam As-Sulami katanya,
ya yarhamukallah. Nah, dia balas ketika salat, dan dia yakni baru belajar, baru masuk Islam, belum paham dia kalau itu tidak boleh. Kemudian sampai kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, inna shalah la yasluhu fiha kalam an-nas. Sesungguhnya salat ini tidak boleh ngomong selain apa? Selain zikrullah wa doa, kan itu. Adapun kalamun nas, nah, yang ngomong ucapan manusia ini membatalkan salat. Cuma karena beliau tidak faham, tidak tahu, maka Nabi memberikannya uzur. Nah, sepakat para ulama bahwa orang yang khataratun nafs, kan gitu, kalau kita ngomong di dalam hati kita terbesit gitu, habis salat mau beli bawang, mau beli misalnya apa, beli cabai, maka tidak batal kalau kita nggak ngomong, hanya sebatas terbesit di dalam hati. Nah, menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan berbicara itu dengan huruf dan suara, bukan yang ada di dalam hati kita. Nah, taib. Qala rahimahullahu ta'ala war-ridha, dan Allah memiliki sifat ridha. Ridha bahasa Indonesia ridho, kan gitu kan? Ridha bahasa Indonesianya ridho. Kalau diterjemahkan apalah ridho itu, Aba Rashid? Kalau bahasa Indonesia, kalau ditanya apa arti ridho, susah yang menjelaskan yang udah yang udah jelas, kan itu. Kalau ada yang bertanya apalah arti ridho, meridoi, apa man? La natakallam bil ikhlas. Ridho, kita butuh ridho. Apa makna ridho, kan gitu? Rela, meridoi. Itu rela lebih ke ikhlas, dia melepaskan. Itu lazim ar-ridho, konsekuensi ridho. Makanya subhanallah, nggak boleh kita menafsirkan asal sifat dengan sifat yang lain, tapi boleh konsekuensinya, tapi jangan kita nafikan al-asal. Nah, makanya subhanallah, ar-ridho, orang-orang Asy'ariyah menolaknya, kan gitu. Tapi kadang mereka tafsirkan dengan rahmat, kasih sayang, karena meridhoi konsekuensinya menyayangi. Ini kita katakan konsekuensi lazimnya, tapi bukan asal dari ridho itu. Ridho itu ridho, Allah alam bagaimana kaifiat dari sifat ridho yang ada pada Allah. Adapun yang kita rasakan pada manusia, kita ridho kepada si fulan, kan gitu. Pokoknya ridho lah. Tafsiruha qiraatuha. Nah, sama kayak menafsirkan matahari. Ditanya orang, matahari, udah tengoklah matahari itu, itulah dia. Nah, susah untuk dijelaskan. Maka subhanallah, hatta para ulama ketika menulis kamus bahasa Arab, enggak semua mereka jelaskan. Misalnya ridha ma'ruf, diketahui. Nah, asy-syams ma'rufah, al-qamar ma'ruf kata mereka, diketahui maknanya. Maksudnya apa? Orang paham kalau orang bahasa Indonesia maksudnya, kecuali anak kecil yang baru belajar ngomong, kan gitu. Dia tanya ridho, baru dengarnya lafaz ridho, enggak tahu dia. Nah, taib. Tsumma qala rahimahullahu taala was-sukhut. Nah, ini kebalikannya. As-sukhut syiddatul ghadab. As-sukhut syiddah al-ghadab. Makanya marah itu bertingkat-tingkat kata para ulama. Hatta marahnya Allah, kemurkaan Allah itu bertingkat-tingkat. Nah, kama qala subhanahu sakhitallahu alaihim. Allah murka, marah kepada mereka, orang-orang kufar. Adapun azab, mengirimkan azab, ini konsekuensi dari murka, bukan murka itu sendiri. Lazimus sukhut, lazimul ghadab, kan gitu. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan sukhut atau murka ini apa? Diturunkannya azab. La, kita katakan ini konsekuensinya, tapi bukan murka itu sendiri, kan gitu. Sebagaimana misalnya seorang ayah, anaknya berantem, marah dia, kemudian dia pukul. Memukul ini apakah ini marah? Konsekuensi dari marah, kan gitu.
efek dari marah. Lazim al-ghadab, bukan marah itu sendiri, karena banyak ayah marah enggak memukul tapi mencubit kan, atau merepet, atau ini kan lazimnya, konsekuensi efeknya. Tapi marah itu yang berdiri pada zat kita. Adapun Asy'ariyah, mereka menolak marah, kata mereka ghalayan damil qalb, gejolak hati, naik tensi, kata mereka. Nah, karena marah ini naik tensi, maka Allah nggak punya darah, nggak naik tensi, maka kita tolak, kata mereka. Maka kita katakan naik tensi itu bukan hakikat dari marah, itu efek dari marah. Naik tensi sendiri itu efek dari marahnya manusia, dan kita katakan ini marahnya manusia yang naik tensi. Binatang juga marah, cuma mungkin bisa jadi nggak naik tensi, kan gitu. Kucing marah sama kucing lain, kita lihat efeknya. Tapi marah itu sesuatu yang berada pada sifat sebuah yang memiliki sifat tadi, qaim alal mausuf. Wa qawluhu wal hubbu, begitu juga kecintaan. Tuh, kama qala subhana yuhibbuhum wa yuhibbunah. Orang-orang beriman mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Makanya kata Ibn Abdul Aziz, begitu juga cinta, kalau ditanya apa makna cinta, ya ini nggak bisa disusah. Memang nggak bisa kita apa? Nggak bisa kita definisikan, kan gitu. Nah, itu sifat yang berada pada diri, pada zat. Adapun mendeskripsikannya susah. Azan. Naam, fadhal.